Bagaimana caranya mengubah suatu anggapan? Segala terobosan pribadi dimulai dengan perubahan anggapan. Lalu, bagaimana cara mengubah anggapan? Cara yang paling efektif adalah dengan membuat otak Anda mengasosiasikan kepedihan luar biasa dengan anggapan lama tersebut. Anda harus merasa bahwa bukan saja anggapan tersebut menimbulkan kepedihan bagi Anda di masa lalu, melainkan juga di masa sekarang, dan di masa depan. Lalu Anda harus mengasosiasikan kenikmatan luar biasa dengan ide memegang keyakinan baru yang memberdayakan. Inilah pola dasar yang akan berulang-ulang kita evaluasi dalam menciptakan perubahan dalam kehidupan kita. Ingatlah, janganlah kita pernah melupakan bahwa segala yang kita lakukan, kita melakukannya karena kebutuhan kita untuk menghindarkan kepedihan atau hasrat kita untuk mendapatkan kenikmatan. Dan kalau kita asosiasikan cukup kepedihan dengan apapun, kita pasti berubah. Satu-satunya alasan kita berkeyakinan tentang sesuatu adalah karena kita telah mengaitkan kepedihan yang luar biasa dengan tidak meyakininya, atau kenikmatan yang luar biasa dengan meyakininya. Kedua, ciptakanlah keraguan. Kalau Anda benar-benar jujur dengan diri sendiri, bukankah ada anggapan-anggapan yang sebelumnya Anda bela mati-matian, yang akan sangat malu Anda akui sekarang ini? Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang membuat Anda meragukannya. Mungkin pengalaman baru, mungkin contoh yang berlawanan dengan anggapan lama Anda itu. Mungkin Anda berjumpa dengan orang dari belahan dunia lain, dan menemukan ternyata mereka sama saja seperti Anda, bukan bagian dari kerajaan iblis. Rasanya banyak orang sekarang ini merasakan belas kasih yang tulus kepada warga asing, karena mereka memandangnya sebagai orang yang berjuang memelihara keluarga mereka. Bagian yang mengubah persepsi tersebut misalnya program pertukaran di mana kita benar-benar berjumpa dengan orang dari negara lain, dan melihat betapa banyak kesamaan mereka dengan kita. Kita mendapat pengalaman-pengalaman baru yang membuat kita mempertanyakan, menginterupsi pola kepastian kita, dan mulai mengguncang kaki-kaki acuan kita. Akan tetapi, pengalaman baru itu sendiri tidaklah menjamin perubahan anggapan. Orang bisa saja mengalami pengalaman yang bertolak belakang dengan anggapannya, tetapi menafsirkan ulang dengan cara yang mereka inginkan, sehingga justru menguatkan anggapan lama mereka itu. Saddam Hussein mendemonstrasikan itu selama Perang Teluk Persia, bersikeras bahwa ia menang walaupun dikelilingi oleh kehancuran. Pada tingkatan pribadi, seorang wanita di salah satu seminar saya mulai mengalami kondisi-kondisi mental dan emosional yang agak unik, mengklaim bahwa saya ini Nazi dan meracuni para peserta seminar itu dengan gas yang tidak kelihatan, yang mengalir melalui AC. Ketika saya mencoba menenangkannya dengan memperlambat tempo bicara saya, pendekatan standar dalam membuat seseorang rileks, ia malah menuding, lihat ia mulai melambatkan bicaranya. Apapun yang terjadi, ia berhasil menggunakannya untuk mendukung anggapannya, bahwa kami semua diracuni. Akhirnya saya berhasil mematahkan polanya. Caranya, akan kita bahas nanti di bab berikutnya. Pengalaman-pengalaman baru memicu perubahan hanya kalau membuat kita mempertanyakan anggapan kita. Ingatlah, setiap kali kita meyakini sesuatu, kita tidak lagi mempertanyakannya dengan cara apapun. Gitu kita mulai dengan jujur mempertanyakan anggapan-anggapan kita tidak lagi merasa mutlak pasti tentangnya. Kita mulai mengguncangkan kaki-kaki acuan dari meja-meja kognitif kita itu, dan akibatnya mulai kehilangan rasa pasti kita yang mutlak. Pernahkah Anda meragukan kemampuan Anda untuk mengerjakan sesuatu? Bagaimanakah caranya? Mungkin Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana kalau sampai aku gagal? Bagaimana kalau sampai ini tidak berhasil? Bagaimana kalau sampai mereka tidak suka? Namun, suatu pertanyaan jelas bisa sangat memberdayakan. Kalau kita menggunakannya untuk menelaah validitas anggapan kita, yang mungkin saja kita terima secara buta. Bahkan, banyak anggapan kita itu didukung oleh informasi yang kita dapatkan dari orang lain, yang tidak kita pertanyakan ketika itu. Kalau kita teliti, mungkin akan kita temukan bahwa apa yang secara bawah sadar kita yakini selama bertahun-tahun itu mungkin didasarkan kepada asumsi-asumsi yang keliru. Kalau Anda menggunakan mesin tik atau komputer, saya yakin Anda akan menghargai contoh ini.
Mengapakah menurut Anda, pengaturan huruf, angka dan simbol pada 99% semua peralatan TIK itu diterima secara universal di seluruh dunia? Namun demikian, pengaturan karakternya dikenal sebagai QWERTY. Kalau Anda mengetik, Anda tahu bahwa itulah karakter di baris kiri atas keyboard Anda. Jelaslah, pengaturan ini dianggap sebagai konfigurasi yang paling efisien untuk meningkatkan kecepatan mengetik. Kebanyakan orang tidak pernah mempertanyakannya. Toh QWERTY telah ada selama lebih dari 120 tahun. Padahal QWERTY itu adalah konfigurasi yang paling tidak efisien yang bisa Anda bayangkan. Banyak program seperti Dvorak Simplified Keyboard terbukti mengurangi kekeliruan dan meningkatkan kecepatan secara radikal. Sesungguhnya, QWERTY itu sengaja dirancang untuk memperlambat pengetikan di zaman ketika bagian-bagian mesin TIK itu bergerak demikian lambannya, sehingga bisa macet seandainya pemakainya mengetik terlalu cepat. Mengapa kita berpegang kepada keyboard QWERTY selama lebih dari 120 tahun? Pada tahun 1882, ketika hampir semua orang mengetik dengan metode cari dan ketik, seorang guru wanita yang telah mengembangkan metode mengetik 8 jari, ditantang untuk mengikuti kontes mengetik oleh guru lainnya. Untuk mewakilinya, ia menyewa seorang tukang ketik profesional, seorang pria yang telah menghafalkan keyboard QWERTY itu. Dengan keunggulan hafalan dan metode 8 jari tersebut, ia berhasil mengalahkan pesaingnya, yang menggunakan metode cari dan ketik 4 jari di keyboard yang lain. Maka sejak itulah QWERTY menjadi standar untuk kecepatan, dan bahkan tidak seorang pun mempertanyakan acuannya lagi untuk membuktikan validitasnya. Berapa banyakkah anggapan lainnya, yang Anda punyai dalam kehidupan sehari-hari tentang siapa Anda, atau apa yang sanggup atau tidak sanggup Anda lakukan, atau bagaimana orang seharusnya bersikap, atau kemampuan apa saja yang dipunyai anak-anak Anda, yang juga tidak Anda pertanyakan. Anggapan-anggapan yang tidak memberdayakan, yang telah Anda terima dan membatasi kehidupan Anda, bahkan tanpa Anda sadari. Kalau Anda cukup mempertanyakan apapun, pada akhirnya Anda akan meragukannya. Ini termasuk hal-hal yang mutlak Anda yakini, tanpa keraguan sama sekali. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan unik untuk bekerja dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, di mana saya menegosiasikan kontrak untuk mengurangi waktu pelatihan tertentu untuk bidang-bidang khusus. Karya saya demikian suksesnya, sehingga saya juga diberikan akses khusus, dan berkesempatan untuk mencontoh salah seorang pejabat tinggi di CIA, seorang pria yang telah mulai dari anak tangga paling bawah di organisasinya. Ketahuilah, bahwa keterampilan-keterampilan yang telah ia dan orang lain seperti dia kembangkan untuk mengguncangkan keyakinan orang lain dan mengubah keyakinan orang lain itu, benar-benar luar biasa. Mereka menciptakan lingkungan yang membuat orang meragukan apa yang sebelumnya mereka yakini. Lalu mereka memberikan ide-ide dan pengalaman-pengalaman baru untuk mendukung dipegangnya keyakinan-keyakinan baru itu. Mengamati cepatnya mereka dapat mengubah keyakinan seseorang itu, hampir-hampir menakutkan, tetapi luar biasa mempesonakan. Saya telah belajar menggunakan teknik-teknik itu terhadap diri saya sendiri untuk dapat menghilangkan anggapan-anggapan yang tidak memberdayakan dan menggantikannya dengan keyakinan-keyakinan yang memberdayakan. Keyakinan kita mempunyai tingkatan kepastian dan intensitas emosional yang berbeda-beda, dan penting diketahui seberapa miripnya itu. Saya telah mengklasifikasikan keyakinan itu menjadi 3 kategori: opini, kepercayaan, dan keyakinan. Opini adalah sesuatu yang kita rasa relatif pasti, tetapi kepastiannya hanyalah sementara, karena bisa mudah diubah. Permukaan meja kognitif kita didukung oleh kaki-kaki acuan yang tidak kokoh, yang belum diverifikasikan, yang mungkin didasarkan pada kesan semata. Misalnya, banyak orang yang semula menganggap bahwa George Bush itu cengeng, hanya karena nada suaranya. Akan tetapi, ketika mereka melihat bagaimana ia mampu mengerahkan dukungan dari para pemimpin di seluruh dunia dan secara efektif menangani serbuan Saddam Hussein ke Kuwait, jelas-jelas terjadi pergeseran dalam jajak pendapat publik. Bush melonjak ke salah satu tingkatan tertinggi dalam popularitasnya, dibandingkan dengan presiden manapun dalam sejarah modern.
Akan tetapi, ketika Anda membaca paragraf ini, opini kebudayaan itu telah berubah. Demikianlah sifat opini itu, mudah digoyahkan, dan biasanya didasarkan kepada beberapa acuan semata, yang telah dijadikan fokus pada saat itu. Sebaliknya, kepercayaan terbentuk ketika kita mulai mengembangkan basis kaki acuan yang jauh lebih besar, dan terutama kaki acuan di mana kita mempunyai emosi yang kuat. Acuan-acuan ini memberi kita rasa pasti, yang mutlak mengenai sesuatu. Dan kembali, seperti telah saya katakan, acuan-acuan ini bisa beraneka macam bentuknya, apapun mulai dari pengalaman pribadi hingga informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber lainnya, atau bahkan hal-hal yang kita bayangkan dengan jelas. Orang yang mempunyai kepercayaan itu mempunyai tingkat kepastian yang demikian kuatnya, sehingga mereka seringkali tertutup terhadap masukan baru. Namun, kalau Anda berhasil menarik simpatinya ketika berkomunikasi dengannya, adalah mungkin menginterupsi polanya menutup diri itu, dan membuatnya mempertanyakan acuan-acuannya, sehingga mulai membuka diri terhadap masukan baru. Ini menciptakan keraguan yang cukup besar untuk merusak kestabilan acuan-acuan lamanya, dan menyediakan tempat bagi kepercayaan baru. Akan tetapi, keyakinan mengalahkan kepercayaan, terutama karena intensitas emosional yang dikaitkan seseorang dengan suatu ide. Seseorang yang mempunyai keyakinan bukan saja merasa pasti, melainkan juga marah kalau keyakinannya dipertanyakan. Seseorang yang mempunyai keyakinan tidak mau mempertanyakan acuannya, bahkan untuk sesaat ia sepenuhnya menolak masukan baru, seringkali menjadi terobsesi. Misalnya, para kaum fanatik sepanjang zaman telah memegang keyakinan bahwa pandangan mereka tentang Tuhan mereka itulah satu-satunya yang benar, dan mereka bahkan bersedia membunuh untuk mempertahankannya. Keyakinan sejati orang yang beriman juga telah dieksploitasikan oleh para juru selamat palsu, yang menutupi niat membunuhnya dengan samaran-samaran suci. Itulah yang membuat orang yang tinggal di Guyana itu meracuni anak-anak mereka sendiri, lalu diri mereka sendiri, dengan menenggak Kool-Aid yang dibubuhi sianida atas petunjuk Jim Jones si Mesias gila. Tentu, keyakinan yang kuat itu bukanlah monopoli kaum fanatik semata. Itu juga dipunyai siapapun yang cukup tinggi komitmennya dan dedikasinya terhadap suatu ide, prinsip, atau tujuan. Misalnya, seseorang yang sangat tidak setuju terhadap praktik pengujian nuklir di bawah tanah mempunyai kepercayaan. Tetapi seseorang yang mengambil tindakan bahkan tindakan yang tidak dihargai atau disetujui orang lain pun, seperti berdemonstrasi di pabrik nuklir, mempunyai keyakinan. Seseorang yang meratapi kondisi pendidikan umum mempunyai kepercayaan, tetapi seseorang yang benar-benar bekerja sukarela di suatu program penghapusan buta huruf mempunyai keyakinan. Seseorang yang berhayal memiliki tim hoki mempunyai opini tentang hasratnya, tetapi seseorang yang melakukan apapun yang diperlukan untuk mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk membeli waralabanya, mempunyai keyakinan. Apa bedanya? Jelas bedanya adalah dalam tindakan yang diambil seseorang. Bahkan, seseorang yang mempunyai keyakinan itu demikian bergairahnya dengan kepercayaannya, sehingga bersedia mengambil risiko ditolak atau membodohi dirinya sendiri demi keyakinannya itu. Akan tetapi, mungkin faktor tunggal terbesar yang membedakan kepercayaan dengan keyakinan adalah bahwa keyakinan itu biasanya dipicu oleh kejadian-kejadian emosional yang penting, di mana otaknya mengaitkan, kecuali aku meyakini ini, aku akan menderita kepedihan yang luar biasa. Seandainya kubah keyakinan ini, itu sama saja dengan kutinggalkan keseluruhan identitasku, segala yang diwakili oleh kehidupanku selama bertahun-tahun. Jadi, memegang keyakinan menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidupnya sendiri. Ini bisa berbahaya, sebab setiap kali kita tidak mau mempelajari atau mempertimbangkan kemungkinan bahwa keyakinan kita itu tidak akurat, kita menjebak diri kita sendiri dalam kekakuan yang pada akhirnya akan mengutuk kita dengan kegagalan jangka panjang. Terkadang mungkin lebih pantas kalau kita mempunyai kepercayaan tentang sesuatu daripada keyakinan. Dari sudut positifnya, keyakinan, dari inspirasi yang dibangkitkannya pada kita, bisa memberdayakan karena mendorong kita untuk bertindak menurut Dr. Robert P. Abelson,
profesor psikologi dan ilmu pengetahuan politik di Yale University. Kepercayaan itu ibarat kepunyaan, sementara keyakinan itu kepunyaan yang intinya lebih berharga, yang memungkinkan seorang individu secara penuh semangat mengupayakan tuntasnya suatu sasaran, objek, angan-angan, dan hasrat individual, ataupun dalam skala besar. Seringkali, yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menciptakan penguasaan di bidang manapun dari kehidupan Anda adalah menaikkan kepercayaan ke tingkatan keyakinan. Ingatlah, keyakinan berkuasa mendorong Anda untuk mengambil tindakan, mendorong Anda melalui segala jenis hambatan. Kepercayaan pun bisa, tetapi ada bidang-bidang tertentu dalam kehidupan Anda yang mungkin membutuhkan intensitas emosional tambahan, yang diberikan keyakinan. Misalnya, keyakinan untuk tidak pernah membiarkan diri mengalami kegemukan akan mendorong Anda untuk secara konsisten membuat pilihan-pilihan gaya hidup yang sehat, memungkinkan Anda mendapatkan kesenangan yang lebih besar dari kehidupan Anda, dan bahkan mungkin melindungi Anda dari serangan jantung. Keyakinan bahwa Anda adalah orang yang cerdas, yang selalu dapat menemukan jalan untuk mengubah segalanya bisa membantu mengarahkan Anda melalui masa-masa paling sulit dalam kehidupan Anda. Lalu bagaimanakah cara menciptakan keyakinan? 1. Mulailah dengan kepercayaan dasarnya. 2. Perkuatlah kepercayaan tersebut dengan menambahkan acuan-acuan baru yang lebih besar kuasanya. Misalnya, katakanlah bahwa Anda telah memutuskan untuk tidak pernah makan daging lagi. Untuk menguatkan tekad Anda itu, jalinlah hubungan dengan orang-orang yang telah memilih gaya hidup vegetarian. Apa alasan yang mendorong mereka untuk mengubah diet mereka, dan apa saja konsekuensinya terhadap kesehatan mereka, dan juga bidang-bidang lain kehidupan mereka selama ini. Selain itu, mulailah mempelajari dampak fisiologis dari protein hewan itu. Semakin banyak acuan yang Anda kembangkan, dan semakin emosional acuan-acuan tersebut, semakin kuatlah keyakinan Anda. 3. Lalu temukanlah kejadian pemicu, atau ciptakanlah sendiri. Asosiasikanlah diri sepenuhnya dengan menanyakan apa akibatnya bagiku kalau tidak kulakukan. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang menciptakan intensitas emosional bagi Anda. Misalnya, kalau Anda ingin mengembangkan keyakinan untuk tidak pernah menyalahgunakan obat-obatan, jadikanlah konsekuensi yang menyakitkan dari penyalahgunaan obat itu terasa begitu nyata bagi Anda, dengan menonton film-film, atau lebih baik lagi, dengan mengunjungi tempat penampungan untuk melihat langsung kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan obat-obatan itu. Kalau Anda bersumpah untuk tidak lagi merokok, kunjungilah unit perawatan intensif di rumah sakit, untuk mengamati para pasien emfisema dikurung di tenda-tenda oksigen, atau lihatlah hasil sinar X paru-paru hitam seorang perokok. Pengalaman-pengalaman seperti ini berkuasa mendorong Anda melampaui batas, dan memantapkan keyakinan sejati. 4. Akhirnya, ambillah tindakan. Setiap tindakan yang Anda ambil, menguatkan komitmen Anda dan menaikkan tingkatan intensitas emosional Anda dan keyakinan Anda. Salah satu tantangan dengan keyakinan adalah bahwa keyakinan itu seringkali didasarkan kepada antusiasme orang lain terhadap keyakinan Anda. Demikian sering orang meyakini sesuatu karena semua orang meyakininya. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai bukti sosial. Namun, bukti sosial itu tidaklah selalu akurat. Ketika orang tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan, mereka mengharapkan bimbingan orang lain. Dalam buku Influence karya Dr. Robert Cialdini, ia menggambarkan sebuah eksperimen klasik di mana seseorang meneriakan ada pemerkosaan kepada seorang subjek, sementara dua orang penonton psikologis mengabaikan teriakan minta tolong itu dan terus berjalan. Sang subjek tidak tahu apakah ia sebaiknya menanggapi teriakan minta tolong itu atau tidak, tetapi ketika ia melihat kedua orang lain itu bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, ia memutuskan bahwa teriakan minta tolong itu tidaklah penting dan juga mengabaikannya. Salah satu tantangan dengan keyakinan adalah bahwa keyakinan itu seringkali didasarkan kepada antusiasme orang lain terhadap keyakinan Anda. Demikian sering orang meyakini sesuatu karena semua orang meyakininya. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai bukti sosial. Namun, bukti sosial itu tidaklah selalu akurat.
Ketika orang tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan, mereka mengharapkan bimbingan orang lain. Dalam buku Influence karya Dr. Robert Cialdini, ia menggambarkan sebuah eksperimen klasik di mana seseorang meneriakan ada pemerkosaan kepada seorang subjek, sementara dua orang penonton psikologis mengabaikan teriakan minta tolong itu dan terus berjalan. Sang subjek tidak tahu apakah ia sebaiknya menanggapi teriakan minta tolong itu atau tidak, tetapi ketika ia melihat kedua orang lain itu bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, ia memutuskan bahwa teriakan minta tolong itu tidaklah penting dan juga mengabaikannya. Menggunakan bukti sosial sangatlah membatasi kehidupan Anda, menjadikannya persis seperti kehidupan orang lain. Beberapa bukti sosial terkuat yang orang gunakan adalah informasi yang mereka dapatkan dari sang pakar. Namun, apakah sang pakar itu selalu benar? Renungkanlah para penyembuh kita selama ini. Belum terlalu lama para dokter yang paling mutakhir pun meyakini kemampuan lintah untuk menyembuhkan. Dan di generasi kita sendiri, para dokter memberi wanita hamil obat untuk mual-mual yang terdengar menyejukkan, Bendektin, yang terdengar seperti benediction, atau berkat, yang kemudian ternyata ada hubungannya dengan cacat kelahiran. Tentu, para dokter itu meresepkan obat tersebut karena perusahaan-perusahaan obatnya, pakar-pakar farmasinya, memberi mereka kepastian bahwa itulah obat terbaik yang ada ketika itu. Apakah pelajaran yang bisa kita petik? Mempercayai pakar secara buta bukanlah sesuatu yang disarankan. Janganlah juga menerima secara buta segala yang saya katakan. Renungkanlah segalanya dalam konteks kehidupan Anda sendiri. Apakah itu masuk akal bagi Anda? Terkadang bahkan bukti indera Anda pun tidak bisa dipercayai, seperti yang digambarkan oleh kisah Kopernikus. Di zaman astronom Polandia yang kreatif ini, semua orang sudah tahu bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi, sebab siapapun bisa keluar rumah, menunjuk ke langit dan mengatakan, "Lihat, matahari telah bergerak di langit. Jelas bumi ini pusat alam semesta." Namun, pada tahun 1543 Kopernikus mengembangkan model akurat yang pertama dari tata surya kita, yang berbasis matahari. Ia, seperti raksasa lainnya sepanjang zaman, berani menantang hikmat para pakar, dan akhirnya kebenaran teori-teorinya diterima publik, walaupun bukan ketika ia masih hidup. Kepedihan itulah alat yang paling ampuh untuk menggeser keyakinan. Kembali, kepedihan itu tetap cara yang paling ampuh untuk mengubah keyakinan. Gambaran hebat tentang kuasa keyakinan yang berubah terjadi pada acara Sally Jesse Raphael, ketika seorang wanita yang berani berdiri di hadapan studio dan pemirsa dunia untuk menyatakan putusnya hubungannya dengan Ku Klux Klan, KKK. Ironisnya, baru sebulan sebelumnya, ia tampil dalam acara yang sama, berpartisipasi dalam panel wanita KKK, menyerang semua orang yang tidak sama keyakinannya dengan mereka tentang ras, dengan marah berseru bahwa pencampuran ras, baik secara pendidikan, ekonomi, ataupun sosial akan mengakibatkan jatuhnya negara dan rakyatnya. Apakah yang membuat keyakinannya berubah demikian drastis? 3 hal. Pertama, seorang wanita muda di antara pemirsa pada acara yang pertama bangkit berdiri, menangis, dan memohon pengertian. Suami dan anaknya keturunan Spanyol, dan ia menangis karena ia tidak habis mengerti mengapa sekelompok orang demikian penuh kebencian. Kedua, dalam penerbangan pulang, ia membentak putranya, yang telah tampil bersamanya, tetapi tidak sependapat dengannya, karena mempermalukannya di televisi nasional. Wanita-wanita lainnya juga menegur bahwa putranya itu tidak hormat, dan mengutip ayat Alkitab, "Hormatilah orangutanmu," kepadanya. Putranya yang berusia 16 tahun itu menanggapi dengan mengatakan bahwa Tuhan tentunya tidak mau ia menghormati iblis yang menjadi sekutu ibunya itu, dan segera turun di Dallas bersumpah tidak akan pernah pulang lagi. Sementara wanita ini melanjutkan penerbangannya pulang, pikirannya berpacu mengingat-ingati kejadian hari itu, dan juga mulai merenungi perang yang sedang diperjuangkan negaranya di Timur Tengah.
Ia ingat apa yang dikatakan salah seorang pemirsa kepadanya hari itu. Pria dan wanita dengan kulit berwarna ada di sana berjuang bukan untuk diri mereka sendiri saja, melainkan juga untuk Anda. Ia merenungkan putranya, betapa ia mengasihi putranya itu, dan betapa ia demikian terlibat konflik dengannya. Akankah ia membiarkan percakapan dengan putranya itu menjadi percakapan yang terakhir? Bahkan membayangkan itu saja sudah terlalu menyakitkan bagi wanita ini. Ia harus segera mengadakan perubahan. Akibat pengalaman tersebut, katanya kepada pemirsa, ia mendapat pesan dari Tuhan yang langsung didengarkannya. Keluarlah dari klan dan mulailah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Sebagai saudara-saudarinya, tentunya, ia akan kehilangan teman-temannya. Ia akan dikucilkan oleh kelompok tersebut. Tetapi katanya jiwanya sekarang sudah bersih, dan bahwa ia akan memulai lagi kehidupannya dengan nurani yang bersih. Penting sekali kita memeriksa keyakinan-keyakinan kita, dan konsekuensi-konsekuensinya, untuk memastikan bahwa semua itu memberdayakan kita. Bagaimana Anda tahu keyakinan mana yang seharusnya Anda pegang? Jawabannya adalah menemukan seseorang yang menghasilkan hasil-hasil yang benar-benar Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Mereka itulah role model yang dapat memberi Anda beberapa jawaban yang Anda cari. Pasti, di balik semua orang sukses itu terdapat serangkaian keyakinan yang memberdayakan. Cara untuk mengembangkan kehidupan kita adalah dengan mencontoh kehidupan orang-orang yang sudah sukses. Itu besar sekali kuasanya, sangat menggembirakan, dan orang-orang itu ada di sekeliling Anda. Anda tinggal mengajukan pertanyaan, apakah yang membuat Anda berbeda, menurut Anda? Apa sajakah keyakinan Anda yang membedakan Anda dari orang lain? Bertahun-tahun yang lalu, saya membaca buku yang berjudul Meetings with Remarkable Men, dan menggunakannya sebagai tema untuk membentuk kehidupan saya. Sejak saat itu saya menjadi pemburu kesempurnaan, terus mencari pria dan wanita yang terkemuka untuk menemukan keyakinan, nilai-nilai, dan strategi-strategi untuk mencapai sukses. Beberapa tahun yang lalu saya mengembangkan Power Talk, majalah bulanan saya di mana saya mewawancarai raksasa-raksasa ini. Bahkan, banyak dari pembedaan kunci yang saya bagikan kepada Anda dalam buku ini, terjadi berkat wawancara dengan beberapa orang tersebut, yang merupakan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Dengan berkomitmen untuk membagikan wawancara-wawancara tersebut, pemikiran-pemikiran saya yang terbaru, dan rangkuman dari buku yang paling laris secara nasional setiap bulannya, saya telah mengembangkan rencana konsisten bukan saja untuk memberdayakan orang lain, melainkan juga terus meningkatkan diri sendiri. Saya akan dengan senang hati membantu Anda dalam mencontoh orang-orang sukses melalui program saya, tetapi ingatlah, Anda tidaklah terbatas kepada saya saja. Model-model yang Anda butuhkan itu ada di sekeliling Anda setiap harinya. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Segala yang terjadi kepada kita karena pikiran kita. Dengan pikiran kita, kita menjadikan dunia kita. Sang Buddha. Sudah bertahun-tahun saya berbicara kepada orang-orang melalui seminar-seminar Living Health. Saya tentang hubungan langsung antara persentase yang tinggi dari protein hewan dalam diet warga Amerika pada umumnya, dengan tingginya persentase 2 pembunuh utama bangsa Amerika, penyakit jantung dan kanker. Dengan melakukan hal itu, saya menentang salah satu sistem keyakinan yang paling membentuk takdir fisik selama beberapa puluh tahun terakhir, rencana 4 kelompok makanan dasar, yang merekomendasikan daging, ayam, atau ikan setiap harinya. Tetapi sekarang, para ilmuwan telah memastikan hubungan langsung antara mengonsumsi protein hewani dengan risiko terkena penyakit jantung dan kanker. Bahkan, Physicians Committee for Responsible Medicine, yang beranggotakan lebih dari 3.000 orang itu, telah meminta kepada Departemen Pertanian untuk menghapuskan daging, ikan, unggas, telur, dan produk susu dari makanan harian yang direkomendasikan. Dan pemerintah sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengubah keempat kelompok makanan dasar itu menjadi 6, di mana daging, ayam, dan ikan menjadi bagian kecil saja dari keseluruhannya. Pergeseran besar-besaran dalam keyakinan ini telah menimbulkan amarah di banyak pihak.
Saya percaya, hal ini mengikuti pola yang kita lihat sepanjang sejarah dan kebudayaan Amerika, yaitu begini. Seperti yang dinyatakan oleh filsuf Jerman, Arthur Schopenhauer, segala kebenaran itu melalui 3 tahapan. Pertama, dicemooh. Kedua, ditentang keras. Ketiga, diterima karena telah terbukti kebenarannya. Ide-ide mengenai protein hewani ini sebelumnya dicemooh, sekarang dengan keras ditentang. Pada akhirnya akan diterima, tetapi hanya setelah lebih banyak lagi orang yang sakit atau bahkan mati. Karena anggapan-anggapan mereka yang membatasi tentang betapa pentingnya protein hewani itu bagi tubuh mereka. Dalam bisnis pun kita mempunyai anggapan-anggapan keliru, yang menuntun kita kepada frustrasi ekonomi, dan bahkan potensi bencana. Perekonomian kita menghadapi tantangan dalam segala sektor. Mengapa? Saya menemukan petunjuknya dalam sebuah artikel, yang saya baca di majalah Forbes edisi Maret tahun 1991. Artikel ini menggambarkan 2 mobil, Chrysler Plymouth Laser, dan Mitsubishi Eclipse, dan mengatakan bahwa penjualan rata-rata Chrysler per dealernya hanya 13 sementara Mitsubishi lebih dari 100. Anda mungkin berkata, apa yang baru? Memang sudah lama perusahaan Jepang mengungguli perusahaan Amerika dalam penjualan mobil. Namun yang unik mengenai kedua mobil ini adalah bahwa keduanya tepat sama, keduanya sama-sama dibuat dalam kemitraan di antara kedua perusahaan ini. Satu-satunya perbedaan antara Laser dengan Eclipse hanyalah nama dan perusahaan yang menjualnya. Mengapa begitu? Seperti yang mungkin telah Anda duga, riset yang menyelidiki penyebab perbedaan dalam penjualan ini telah menunjukkan bahwa orang ingin membeli mobil Jepang karena mereka percaya bahwa kualitasnya lebih baik. Masalahnya dalam hal ini adalah bahwa itu adalah anggapan yang keliru. Mobil buatan perusahaan Amerika itu sama kualitasnya, karena sebenarnya mobil yang itu juga. Mengapakah konsumen beranggapan demikian? Jelaslah, itu karena Jepang telah meraih reputasi yang baik untuk kualitas, memberi kita banyak acuan untuk mendukungnya, sampai kita tidak lagi mempertanyakan validitasnya. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa komitmen Jepang untuk meningkatkan kualitasnya itu sebetulnya adalah akibat ekspor Amerika dalam bentuk diri Dr. W. Edwards Deming. Pada tahun 1950, pakar pengendalian kualitas yang terkenal ini dibawa ke Jepang oleh Jenderal MacArthur, yang frustrasi dengan basis industri Jepang yang hancur akibat perang, di mana ia bahkan tidak dapat melakukan sambungan telepon. Atas permintaan Serikat Ilmuwan dan Insinyur Jepang, Deming mulai melatih orang Jepang dalam prinsip-prinsip pengendalian kualitas totalnya. Ketika Anda mendengar ini, apakah Anda langsung menganggapnya sebagai mengacu kepada pemantauan kualitas produk fisiknya? Keliru. Deming mengajari orang Jepang 14 prinsip dan suatu keyakinan inti dasar, yang menjadi landasan dari segala keputusan yang diambil, dalam setiap perusahaan Jepang yang sukses, besar, dan multinasional hingga sekarang. Keyakinan intinya adalah begini, komitmen yang konstan, yang tidak pernah berakhir, untuk secara konsisten meningkatkan kualitas bisnis mereka setiap harinya, akan memberi mereka kuasa untuk mendominasi pasar dunia. Deming mengajarkan bahwa kualitas bukanlah hanya soal memenuhi standar tertentu, melainkan proses yang hidup, yang bernapas dari peningkatan yang tidak pernah berakhir. Seandainya orang Jepang itu mau hidup menurut prinsip-prinsip yang ia ajarkan, demikian ia menjanjikan, dalam waktu 5 tahun mereka akan membanjiri dunia dengan produk-produk berkualitas, dan dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dominan di dunia. Banyak yang menganggap pernyataan Deming ketika itu gila. Namun, orang Jepang mempercayai perkataannya. Dan sekarang ini Deming dihormati sebagai bapak dari mukjizat Jepang. Bahkan, setiap tahunnya sejak tahun 1950, kehormatan tertinggi yang mungkin diraih oleh perusahaan Jepang adalah National Deming Prize. Pemberian penghargaan ini ditayangkan melalui televisi, dan digunakan untuk mengakui perusahaan yang mewakili tingkatan tertinggi dalam peningkatan kualitas produknya, pelayanannya, manajemennya, dan dukungan pekerjanya di seluruh penjuru Jepang. Pada tahun 1983,
Ford Motor Company. menyewa Dr. Deming untuk mengadakan serangkaian seminar manajemen. Salah seorang pesertanya ketika itu adalah Donald Peterson, yang kemudian menjadi pimpinan puncak Ford, dan mempraktikkan prinsip-prinsip Deming tersebut di seluruh bagian perusahaannya. Peterson memutuskan, kita memerlukan orang ini, untuk mengubah perusahaan. Ketika itu Ford merugi miliaran dolar setahunnya. Begitu Deming datang, ia mengubah anggapan barat yang tradisional, dari bagaimanakah kita bisa meningkatkan volume dan memangkas biaya, menjadi bagaimanakah kita bisa meningkatkan kualitas dari apa yang kita kerjakan, dan melakukannya dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga kualitas tidak akan lebih mahal dalam jangka panjang. Ford mengorganisasikan kembali keseluruhan fokusnya untuk menjadikan kualitas prioritas utamanya. Seperti tercermin dalam slogan periklanan mereka, kualitas adalah tugas satu. Dan dengan menerapkan sistem-sistem Deming, dalam waktu 3 tahun Ford bergeser dari defisit yang goyah ke posisi dominan di industrinya dengan keuntungan 6 miliar dolar Amerika. Bagaimanakah mereka melakukannya? Mereka mendapati ternyata mereka bisa belajar banyak dari persepsi warga Amerika terhadap kualitas produk Jepang, walaupun membuat frustrasi. Misalnya, Ford mengadakan kontrak dengan sebuah perusahaan Jepang untuk menyederhanakan transmisi untuk salah satu mobil mereka, agar volumenya tetap tinggi. Dalam prosesnya, mereka menemukan ternyata konsumen Amerika menuntut transmisi Jepang. Bahkan, mereka bersedia menunggu antrean, dan membayar lebih mahal. Ini membuat kecewa banyak staf eksekutif di Ford, yang reaksi pertamanya adalah, ya, ini kan hanya anggapan yang keliru orang-orang dalam kebudayaan kita saja. Mereka terkondisikan untuk memberikan respons begini. Tetapi di bawah pengawasan Deming transmisinya diuji, dan mereka menemukan ternyata transmisi Ford jauh lebih berisik, lebih sering rusak, dan lebih sering dikembalikan daripada transmisi Jepang, yang dapat dikatakan tidak bermasalah, tidak ada getaran, dan tidak ada suara. Deming mengajari para anggota tim Ford, bahwa kualitas itu selalu lebih murah. Ini bertentangan dengan apa yang dianggap kebanyakan orang, bahwa Anda hanya mungkin mencapai tingkatan kualitas tertentu, sebelum biayanya menjadi sangat mahal. Ketika para pakar membedah transmisi Ford dan mengukur semua bagiannya, mereka menemukan ternyata semuanya memenuhi standar yang ditetapkan dalam petunjuk Ford, standar yang sama yang telah dikirimkan ke Jepang. Akan tetapi, ketika mereka mengukur transmisi Jepang, mereka tidak menemukan adanya perbedaan yang terukur di antara keduanya. Bahkan, transmisinya harus dibawa ke laboratorium dan diukur di bawah mikroskop untuk mendeteksi perbedaannya. Mengapakah perusahaan Jepang ini menaikkan standar kualitasnya dari yang disyaratkan dalam kontraknya? Mereka percaya bahwa kualitas itu lebih murah, bahwa seandainya mereka menciptakan produk yang berkualitas, mereka bukan saja akan mendapatkan pelanggan yang puas, melainkan juga setia, pelanggan yang bersedia antre dan membayar lebih mahal demi produk mereka. Mereka beroperasi dari keyakinan inti yang sama, yang mendorong mereka ke salah satu posisi pasar yang tinggi di dunia, komitmen terhadap peningkatan yang tidak pernah berakhir, dan peningkatan yang terus-menerus dalam kualitas kehidupan para pelanggan mereka. Keyakinan inilah ekspor Amerika, yang saya yakini perlu kita ambil kembali untuk mengubah arah masa depan ekonomi kita. Suatu anggapan beracun yang mungkin bisa menghancurkan kekuatan ekonomi kita sebagai bangsa, adalah apa yang oleh Deming disebut mengelola dengan angka-angka yang kelihatan, anggapan perusahaan konvensional, bahwa keuntungan diraih dengan memangkas biaya dan meningkatkan pendapatan. Contohnya terjadi ketika Lin Townsend mengambil alih kepemimpinan Chrysler, selama merosotnya penjualan dalam industrinya. Townsend segera berusaha meningkatkan pendapatan. Tetapi yang lebih penting, ia memangkas semua biaya. Caranya, ia memberhentikan 2/3 staf bagian teknis dalam jangka pendek. Tampaknya ia telah mengambil keputusan yang tepat. Keuntungan melonjak, dan ia disebut sebagai pahlawan. Namun, dalam waktu beberapa tahun, Chrysler kembali mengalami kesulitan keuangan. Apakah yang terjadi? Ya, tentunya banyak faktornya. Tetapi dalam jangka panjang,
Keputusan-keputusan yang diambil tahun Sen itu mungkin justru menghancurkan dasar kualitas, di mana sukses perusahaannya tergantung. Seringkali orang yang melukai perusahaan kita itulah yang justru diberikan imbalan, karena mereka memperlihatkan hasil-hasil dalam jangka pendek. Terkadang kita mengobati gejala-gejala masalahnya, tetapi juga memupuk penyebab masalahnya. Kita harus berhati-hati terhadap bagaimana kita menafsirkan hasil-hasil itu. Sebaliknya, salah satu faktor terpenting dalam mengubah Ford Motor Company. adalah staf desain mereka, yang menemukan mobil baru yang mereka sebut Taurus. Kualitas mobil ini menetapkan standar baru bagi Ford, dan konsumen pun berbondong-bondong membelinya. Apakah yang dapat kita pelajari dari semuanya ini? Keyakinan yang kita pegang dalam bisnis dan kehidupan ini mengendalikan segala keputusan kita, dan oleh karenanya juga masa depan kita. Salah satu keyakinan global terpenting yang bisa kita pegang adalah keyakinan bahwa agar sukses dan bahagia, kita harus terus meningkatkan kualitas kehidupan kita, terus bertumbuh dan berkembang. Di Jepang, mereka benar-benar memahami prinsip ini. Bahkan, dalam bisnis-bisnis Jepang, sebagai akibat dari pengaruh Deming, ada sebuah kata yang terus-menerus digunakan dalam diskusi tentang bisnis atau hubungan. Kata itu adalah kaizen. Kata ini secara harfiah berarti peningkatan terus-menerus, dan kata ini terus digunakan dalam bahasa mereka. Mereka sering membicarakan kaizen dalam defisit perdagangan mereka, kaizen dalam lini produksi mereka, kaizen dalam hubungan-hubungan pribadi mereka. Akibatnya, mereka terus mempelajari bagaimana cara meningkatkan sesuatu. Namun demikian, kaizen itu didasarkan kepada prinsip peningkatan bertahap, peningkatan sederhana. Namun, orang Jepang mengerti bahwa penyempurnaan kecil yang diadakan setiap harinya mulai menciptakan peningkatan besar pada tingkatan yang tidak pernah diimpikan kebanyakan orang. Orang Jepang mempunyai pepatah, kalau seseorang sudah 3 hari tidak kelihatan, teman-temannya hendaknya memperhatikannya baik-baik, dan melihat perubahan apa yang telah menimpanya. Yang menakjubkan, tetapi tidak mengherankan, kita tidak mempunyai persamaan kata untuk kaizen dalam bahasa Inggris. Semakin saya lihat dampak kaizen dalam kebudayaan bisnis Jepang, saya semakin sadar bahwa itulah prinsip utama yang menghasilkan dampak luar biasa dalam kehidupan saya sendiri. Komitmen saya sendiri untuk terus meningkatkan kualitas diri, untuk terus menaikkan standar saya sendiri, untuk kehidupan yang berkualitas itulah yang telah membuat saya tetap bahagia dan sukses. Saya sadar bahwa kita semua membutuhkan kata untuk menjadi pegangan kita, sementara kita mengarahkan fokus kepada peningkatan yang konstan dan terus-menerus. Ketika kita menciptakan sebuah kata, kita menciptakan maknanya, dan kita menciptakan cara berpikir yang baru. Perkataan yang kita gunakan secara konsisten itulah yang menjadikan bagaimana kita berpikir, dan bahkan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Akibat dari pengertian ini, saya menciptakan sebuah istilah, CANI, diucapkan seperti melafalkan kenai dalam bahasa Inggris, yang adalah singkatan dari Constant and never-ending improvement. peningkatan yang konstan dan terus-menerus. Saya percaya bahwa tingkatan sukses yang kita capai dalam kehidupan ini berhubungan langsung dengan tingkatan komitmen kita terhadap kenai, terhadap peningkatan yang konstan dan terus-menerus. Kenai bukanlah prinsip yang berhubungan hanya dengan bisnis, melainkan juga dengan segala aspek kehidupan kita. Di Jepang, mereka sering membicarakan tentang pengendalian kualitas di seluruh bagian perusahaan. Saya percaya, kita harus fokus pada kenai dalam bisnis kita, kenai dalam hubungan-hubungan pribadi kita, kenai dalam hubungan spiritual kita, kenai dalam kesehatan kita, dan kenai dalam keuangan kita. Bagaimanakah kita bisa mengadakan peningkatan yang konstan dan terus-menerus dalam setiap bidang ini? Inilah yang menjadikan kehidupan suatu petualangan yang luar biasa, di mana kita selalu menantikan tingkatan berikutnya. Kenai adalah suatu disiplin sejati, yang tidak bisa hanya dipraktikkan sesekali. Ketika Anda mau, kenai harus menjadi komitmen konstan, didukung oleh tindakan.
Inti Kenai adalah peningkatan bertahap, bahkan yang kecil-kecil, yang terus-menerus, yang dalam jangka panjang menghasilkan mahakarya kolosal. Kalau Anda pernah mengunjungi Grand Canyon, Anda tahu apa maksud saya. Anda telah menyaksikan keindahan yang menginspirasikan rasa takjub, yang dihasilkan oleh jutaan tahun perubahan bertahap sementara Sungai Colorado dan berbagai penyebab lainnya terus memahat batu karangnya untuk menciptakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kebanyakan orang tidak pernah merasa mempunyai jaminan, karena selalu khawatir kalau mereka kehilangan jabatan mereka, kehilangan uang yang sudah mereka miliki, kehilangan pasangan mereka, kehilangan kesehatan mereka, dan sebagainya. Satu-satunya jaminan sejati dalam kehidupan adalah mengetahui bahwa setiap hari Anda meningkatkan diri entah dalam hal apa, bahwa Anda meningkatkan kualitas dari siapa Anda, dan bahwa Anda berharga bagi perusahaan Anda, teman-teman Anda, dan keluarga Anda. Saya tidak mengkhawatirkan mengenai memelihara kualitas kehidupan saya, sebab setiap harinya saya berupaya meningkatkannya. Saya terus berupaya belajar dan meraih pembedaan-pembedaan yang baru, dan lebih berkuasa mengenai cara-cara untuk memberikan nilai tambah bagi kehidupan orang lain. Ini memberi saya rasa pasti bahwa saya selalu dapat belajar, bahwa saya selalu dapat berkembang, bahwa saya selalu dapat bertumbuh. Kenai tidaklah berarti Anda tidak pernah mengalami tantangan. Bahkan, Anda hanya mungkin meningkatkan sesuatu, kalau Anda sadar bahwa itu tidak benar, bahwa itu belum sampai di tingkatan yang seharusnya. Maksud Kenai adalah menemukan masalah dan menanganinya, sebelum menjadi krisis bagaimanapun juga. Saat terbaik untuk membunuh monster, adalah ketika monster itu masih kecil. Sebagai bagian terpadu dari komitmen pribadi saya terhadap Kenai, di akhir setiap harinya saya bertanya kepada diri sendiri, apakah yang telah kupelajari hari ini? Kontribusi apakah yang kuberikan atau kutingkatkan hari ini? Apakah yang kunikmati hari ini? Kalau setiap harinya Anda terus meningkatkan kemampuan Anda untuk menikmati kehidupan Anda akan mengalaminya pada tingkatan kekayaan yang bahkan tidak pernah diimpikan kebanyakan orang. Peningkatan kecil itu bisa dipercaya dan oleh karenanya bisa dicapai. Pat Riley, mantan anggota Los Angeles Lakers, adalah pelatih yang paling banyak meraih kemenangan dalam sejarah NBA. Ada yang mengatakan ia beruntung, karena mempunyai pemain-pemain yang demikian luar biasa. Benar bahwa pemain-pemainnya luar biasa. Tetapi banyak orang juga mempunyai sumber-sumber daya untuk sukses, tetapi kenyataannya tidak konsisten suksesnya. Kemampuan Pat untuk mencapai itu adalah didasarkan kepada komitmennya terhadap Kenai. Bahkan, ia sendiri mengatakan pada awal musim tahun 1986 bahwa ia menghadapi tantangan besar. Banyak pemainnya telah mengerahkan apa yang mereka anggap sebagai yang terbaik tahun sebelumnya, tetapi masih kalah juga dari tim Boston Celtics. Dalam upayanya mencari rencana yang bisa dipercaya, untuk membuat para pemainnya naik ke tingkatan berikutnya, ia memutuskan untuk menggunakan tema peningkatan kecil. Ia meyakinkan para pemainnya, bahwa meningkatkan kualitas permainan mereka sebesar 1% saja di atas kemampuan terbaik mereka masing-masing, sudah akan menghasilkan perbedaan besar. Tampaknya ini luar biasa kecil. Tetapi kalau Anda merenungkan bagaimana 12 pemain itu masing-masing meningkatkan keterampilannya di lapangan 1% saja selama 5 tahun, upaya gabungan mereka menciptakan tim yang 60% lebih efektif daripada sebelumnya. Perbedaan keseluruhan 10% saja mungkin sudah cukup untuk memenangkan kejuaraan berikutnya. Namun, nilai sesungguhnya dari filosofi ini adalah bahwa semua orang percaya bahwa ini bisa dicapai. Semua orang merasa pasti bahwa mereka bisa meningkatkan diri setidaknya 1% di atas kemampuan terbaik mereka masing-masing di 5 bidang utama permainannya. Dan rasa pasti akan upaya mereka itu membuat mereka menggali potensi yang bahkan lebih besar lagi. Hasilnya, sebagian besar dari mereka meningkat setidaknya 5%, dan banyak di antara mereka yang bahkan meningkat 50%. Menurut Pat Riley,
Tahun 1987 ternyata adalah musim mereka yang paling mudah, kenai efektif kalau Anda benar-benar berkomitmen terhadapnya. Ingatlah, kunci suksesnya adalah mengembangkan rasa pasti, keyakinan yang memungkinkan Anda berkembang sebagai individu dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjadikan kehidupan Anda dan kehidupan orang-orang di sekeliling Anda bahkan lebih hebat lagi. Anda mungkin percaya bahwa sesuatu itu benar hari ini. Tetapi perlu kita ingat bahwa sementara tahun berlalu dan kita bertumbuh, kita akan diekspos terhadap pengalaman-pengalaman baru. Selain itu, kita mungkin mengembangkan keyakinan-keyakinan yang bahkan lebih memberdayakan lagi, meninggalkan hal-hal yang sebelumnya kita rasa pasti. Sadarilah bahwa keyakinan-keyakinan Anda bisa berubah sementara Anda mengumpulkan acuan tambahan. Yang penting sekarang adalah, apakah keyakinan yang Anda pegang hari ini memberdayakan atau tidak? Mulailah hari ini, mengembangkan kebiasaan fokus kepada konsekuensi dari segala keyakinan Anda. Apakah keyakinan-keyakinan Anda itu menguatkan landasan Anda dengan menggerakkan Anda kepada tindakan sesuai arah yang Anda inginkan, atau justru menghambat Anda? Kita telah menemukan demikian banyak soal keyakinan. Tetapi untuk benar-benar mengendalikan kehidupan kita, kita harus mengetahui keyakinan apa saja yang telah kita gunakan untuk memandu kita. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Kutipan dari Bible. Oleh karena itu, sekarang juga hentikanlah segala yang sedang Anda kerjakan dan luangkanlah 10 menit berikutnya untuk bergembira. Mulailah merenungkan segala keyakinan yang Anda pegang, baik yang memberdayakan maupun yang tidak. Keyakinan-keyakinan kecil yang tampaknya tidak penting sama sekali, maupun keyakinan-keyakinan global yang tampaknya menghasilkan perbedaan besar. Pastikanlah itu mencakup keyakinan-keyakinan jika maka, seperti, jika aku secara konsisten mengerahkan segala kemampuanku, maka aku akan sukses, atau, jika aku benar-benar bergairah terhadap orang ini, ia pasti meninggalkan aku. Keyakinan-keyakinan global, seperti keyakinan tentang orang-orang itu pada dasarnya baik, atau orang itu menyakitkan, keyakinan tentang diri sendiri, tentang peluang, tentang waktu, tentang kelangkaan, dan kelimpahan. Tuliskanlah sebanyak mungkin yang terbayangkan oleh Anda dalam 10 menit mendatang. Ini adalah pemberian bagi diri Anda sendiri. Setelah selesai, akan saya tunjukkan bagaimana Anda dapat memperkuat keyakinan-keyakinan yang memberdayakan Anda dan menghapuskan keyakinan-keyakinan yang tidak memberdayakan Anda. Kerjakanlah sekarang juga. Sudahkah Anda meluangkan cukup waktu untuk memastikan Anda sudah melengkapi kedua daftar tersebut? Keyakinan-keyakinan yang memberdayakan maupun yang tidak memberdayakan. Kalau belum, kembalilah kerjakan sekarang. Apakah yang sudah Anda pelajari dengan mengerjakan hal itu? Luangkanlah waktu sekarang untuk mengevaluasikan keyakinan-keyakinan Anda. Putuskanlah dan lingkarilah 3 keyakinan Anda yang paling memberdayakan. Bagaimanakah ketiga keyakinan tersebut memberdayakan Anda? Bagaimanakah ketiganya menguatkan kehidupan Anda? Renungkanlah efek-efek prosesnya yang positif terhadap Anda. Bertahun-tahun yang lalu, saya membuat daftar seperti itu, dan saya menemukan hal itu sangat berharga, sebab saya menemukan bahwa ada suatu keyakinan saya yang kurang saya manfaatkan, yaitu, selalu ada cara untuk mengubah segalanya, asalkan saya berkomitmen. Ketika saya membaca daftar saya itu, saya berpikir, inilah keyakinan yang perlu dikuatkan. Senang sekali saya melakukan hal itu, sebab hanya kira-kira setahun kemudian keyakinan tersebut menyelamatkan dan mengeluarkan saya dari salah satu masa paling sulit, masa ketika segalanya di sekeliling saya tampaknya tenggelam. Bukan saja keyakinan tersebut membangkitkan semangat saya, melainkan juga membantu saya menangani salah satu tantangan pribadi dan bisnis yang paling sulit, yang pernah saya hadapi sejauh itu. Keyakinan yang satu itu, rasa pasti yang satu itulah yang memberdayakan saya untuk menemukan cara-cara untuk mengubah segalanya ketika semua orang di sekeliling saya mengatakan itu tidak mungkin dilaksanakan.
Bukan saja saya berhasil mengubah segalanya, melainkan saya juga mengubah tantangan terbesar saya menjadi peluang terbesar saya. Anda pun bisa melakukannya. Evaluasilah daftar Anda tersebut dan kuatkanlah intensitas emosional Anda dan rasa pasti Anda, bahwa keyakinan-keyakinan tersebut benar dan nyata, sehingga dapat memandu perilaku-perilaku Anda di masa depan. Sekarang marilah kita pelajari keyakinan-keyakinan yang membatasi. Sementara Anda mengevaluasinya, apa sajakah konsekuensi dari keyakinan-keyakinan tersebut? Lingkarilah 2 keyakinan yang paling tidak memberdayakan. Putuskanlah sekarang juga, sekali untuk selamanya, bahwa Anda tidak lagi bersedia membayar akibat dari keyakinan-keyakinan tersebut terhadap kehidupan Anda. Ingatlah, bahwa kalau Anda mulai meragukan keyakinan-keyakinan tersebut dan mempertanyakan validitasnya, Anda bisa menggoyahkan kaki-kaki acuannya, sehingga tidak lagi mempengaruhi Anda. Patahkanlah kaki-kaki kepastian itu dari bawah, keyakinan yang tidak memberdayakan, dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. 1. Bagaimana menggelikannya keyakinan ini? 2. Apakah orang yang darinya saya mendapatkan keyakinan ini layak saya jadikan contoh dalam bidang ini? 3. Apakah akhirnya dampak emosional yang harus saya tanggung, kalau tidak saya buang keyakinan ini? 4. Apakah akhirnya akibat hubungan yang harus saya tanggung, kalau tidak saya buang keyakinan ini? 5. Apakah akhirnya akibat fisik yang harus saya tanggung, kalau tidak saya buang keyakinan ini? 6. Apakah akhirnya akibat keuangan yang harus saya tanggung, kalau tidak saya buang keyakinan ini? 7. Apakah akhirnya akibat yang harus ditanggung oleh keluarga saya atau orang-orang yang saya kasihi, kalau tidak saya buang keyakinan ini? Kalau Anda sudah meluangkan waktu untuk benar-benar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin Anda menemukan bahwa keyakinan-keyakinan tersebut telah menjadi sangat lemah setelah diteliti di bawah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang asosiasikanlah diri dengan akibat apa saja yang selama ini Anda tanggung, dan akibat apa saja yang akan Anda tanggung di masa depan, kalau Anda tidak berubah. Kaitkanlah kepedihan yang sedemikian rupa, sehingga Anda ingin selamanya menyingkirkan keyakinan-keyakinan tersebut, dan akhirnya, putuskanlah untuk melakukan itu sekarang juga. Akhirnya, kita tidak mungkin menyingkirkan suatu pola, tanpa menggantikannya dengan pola yang baru. Jadi sekarang juga, tuliskanlah pengganti 2 keyakinan yang membatasi, yang baru saja Anda singkirkan. Apakah antitesisnya? Misalnya, seandainya Anda mempunyai keyakinan bahwa aku tidak akan pernah sukses karena aku ini wanita, keyakinan baru Anda bisa. Karena aku ini wanita, aku punya sumber-sumber daya yang tersedia bagiku, yang tidak akan mungkin diimpikan pria manapun. Apa sajakah acuan yang Anda punyai untuk mendukung ide tersebut, sehingga Anda mulai merasa pasti mengenai hal itu? Sementara Anda menguatkan keyakinan tersebut, keyakinan itu akan mulai mengarahkan perilaku Anda, dengan cara yang sama sekali baru, dan lebih memberdayakan. Jika Anda tidak mendapatkan hasil-hasil yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda, saya sarankan Anda menanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah yang harus kuyakini agar sukses dalam hal ini? Atau, siapakah yang sudah sukses dalam hal ini? Dan apakah yang mereka yakini, yang lain daripadaku tentang apa yang mungkin dalam hal ini? Atau, apakah yang perlu kuyakini agar sukses? Mungkin saja Anda menemukan keyakinan kunci, yang selama ini tidak terpikirkan oleh Anda. Kalau Anda mengalami kepedihan, kalau Anda merasa tertantang atau frustrasi atau marah, mungkin Anda perlu menanyakannya kepada diri sendiri. Apakah yang kuyakini, sehingga merasa seperti ini? Mukjizat proses yang sederhana ini adalah bahwa itu akan menyingkapkan keyakinan-keyakinan yang bahkan tidak Anda sadari. Misalnya, kalau Anda merasa depresi, dan bertanya kepada diri sendiri, apakah yang kuyakini, sehingga merasa depresi? Anda mungkin menemukan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, seperti, segalanya tidak akan pernah membaik, atau, tidak ada harapan. Ketika Anda mendengar keyakinan-keyakinan seperti itu, ada baiknya Anda berpikir, aku tidak percaya. Memang aku menderita sekarang ini,
Tetapi aku tahu ini tidak permanen. Ini pun akan berlalu. Atau Anda bisa saja memutuskan. Keyakinan Anda bahwa masalah Anda itu permanen benar-benar merusak, dan tidak akan Anda pertimbangkan lagi. Sementara Anda menelaah keyakinan-keyakinan yang membatasi itu, perhatikanlah bagaimana perasaan Anda berubah. Sadarilah, yakinilah, dan percayailah, bahwa kalau Anda mengubah makna kejadian apapun dalam benak Anda akan langsung mengubah perasaan Anda, dan apa yang Anda lakukan, yang akan menuntun Anda untuk mengubah tindakan-tindakan Anda, dan oleh karenanya juga mentransformasikan takdir Anda. Mengubah suatu makna itu akan mengubah keputusan-keputusan yang Anda ambil. Ingatlah, tidak ada dalam kehidupan ini yang mempunyai makna, kecuali makna yang Anda berikan sendiri kepadanya. Jadi, pastikanlah Anda secara sadar memilih makna yang paling selaras dengan takdir yang telah Anda pilih bagi diri Anda sendiri. Keyakinan itu berpotensi luar biasa untuk mencipta atau menghancurkan. Saya percaya Anda membaca buku ini karena dalam hati Anda telah memutuskan tidak akan berpuas diri lagi dengan apa yang kurang Anda maksimalkan, yang Anda tahu Anda sanggup lakukan. Apakah Anda benar-benar ingin mengerahkan kuasa itu untuk menciptakan visi yang Anda inginkan, daripada menghancurkan impian Anda? Kalau ya, belajarlah memilih keyakinan-keyakinan yang memberdayakan Anda. Ciptakanlah keyakinan-keyakinan yang mendorong Anda ke arah takdir, yang memanggil Anda ke tingkatan tertinggi di dalam diri Anda. Keluarga Anda, bisnis Anda, komunitas Anda, dan negara Anda pantas mendapatkan tidak kurang daripada itu. Kepemimpinan dan kuasa keyakinan. Pemimpin adalah individu yang hidup menurut keyakinan yang memberdayakan, dan mengajari orang lain untuk menggali kemampuan penuh mereka, dengan menggeser keyakinan yang selama ini membatasi mereka. Seorang pemimpin besar yang membuat saya terkesan adalah seorang guru yang bernama Marva Collins. Mungkin Anda telah menyaksikan program 60 Minutes atau film yang dibuat tentang dirinya. Beberapa puluh tahun yang lalu, Marva memanfaatkan kuasa pribadinya dan memutuskan untuk menyentuh masa depan dengan menghasilkan perbedaan nyata dalam kehidupan anak-anak. Tantangannya, ketika ia mendapatkan posisi pertamanya sebagai guru di tempat yang oleh banyak orang dianggap sebagai lingkungan kumuhnya Chicago, murid-murid kelas 2-nya telah memutuskan bahwa mereka tidak mau mempelajari apapun. Akan tetapi, misi Marva adalah untuk menyentuh kehidupan anak-anak ini. Ia bukan sekadar mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup mempengaruhi mereka, ia bahkan mempunyai keyakinan yang berkobar-kobar bahwa ia pasti mampu mempengaruhi mereka dengan positif. Ia tidak mengenal batas dihadapkan dengan anak-anak yang dicap disleksia dan segala macam kelainan belajar atau perilaku lainnya. Ia memutuskan bahwa masalahnya bukanlah mereka sendiri, melainkan cara mereka diajar. Tidak seorang pun cukup menantang mereka. Akibatnya, anak-anak ini tidak percaya kepada diri sendiri. Mereka tidak mempunyai acuan pernah didorong untuk melakukan terobosan, dan menemukan siapa mereka sesungguhnya, atau apa yang mereka sanggupi. Manusia tanggap terhadap tantangan, dan Marva meyakini bahwa anak-anak ini membutuhkan tantangan itu, lebih daripada apapun juga. Kemudian ia membuang semua buku lama yang berbunyi, "Lihatlah Spot berlari," dan sebagai gantinya mengajarkan. Shakespeare, Sophocles, dan Tolstoy. Semua guru lainnya mengucapkan hal-hal seperti, "Tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin anak-anak memahaminya." Dan seperti yang mungkin Anda duga, banyak di antara mereka yang menyerang Marva, mengatakan bahwa ia akan menghancurkan kehidupan anak-anak itu. Akan tetapi, murid-murid Marva bukan saja memahami bahan-bahan tersebut, melainkan juga sukses. Mengapa? Sebab Marva demikian yakin dengan keunikan semangat dari setiap anak, dan kemampuannya untuk mempelajari apa saja. Ia berkomunikasi dengan demikian serasi dan mengasihi, sehingga ia benar-benar berhasil membuat mereka percaya kepada diri sendiri. Ada di antara mereka yang baru pertama kalinya seumur hidup mereka. Hasil-hasil yang diperoleh Marva selama beberapa puluh tahun sungguh luar biasa. Saya pertama kali berjumpa dengan Marva dan mewawancarainya di Westside Preparatory School.
sekolah swasta yang ia dirikan di luar sistem sekolah kota Chicago. Setelah perjumpaan kami, saya memutuskan untuk mewawancarai beberapa muridnya. Siswa pertama yang saya jumpai berusia 4 tahun, dengan senyum yang akan mencengangkan Anda. Saya jabat tangannya. Hai, saya Tony Robbins. Halo Tuan Robbins, nama saya Talmadge E. Griffin. Usia saya 4 tahun. Apa yang Tuan ingin ketahui? Ya, Talmadge, coba jelaskan, apa yang kamu pelajari belakangan ini? Saya mempelajari banyak hal, Tuan Robbins. Baiklah, buku apa saja yang kamu baca belakangan ini? Saya baru selesai membaca Of Mice and Men karya John Steinbeck. Jelas saya sangat terkesan. Saya tanyakan kepadanya tentang apa buku itu, menyangka ia akan mengatakan bahwa itu adalah cerita tentang dua orang yang bernama George dan Lenny. Katanya, ya, tokoh utamanya adalah. Ketika itu saya sudah percaya. Lalu saya menanyakan apa yang telah dipelajarinya dari buku tersebut. Tuan Robbins, saya lebih dari belajar dari buku ini. Buku ini merasuki jiwa saya. Saya pun tertawa, dan bertanya, apa maksudnya? Meresap, katanya, lalu memberi saya definisi yang lebih lengkap daripada yang sanggup saya berikan kepada Anda. Apakah yang demikian menyentuh kamu dalam buku ini, Talmadge? Tuan Robbins, saya perhatikan dalam buku ini, bahwa anak-anak tidak pernah menghakimi siapapun dari warna kulit mereka. Hanya orang dewasalah, yang menghakimi dengan cara demikian. Yang saya pelajari dari hal itu adalah, bahwa walaupun saya suatu hari kelak akan menjadi dewasa, takkan pernah saya melupakan pelajaran bagi seorang anak. Mata saya mulai berkaca-kaca, karena saya melihat bahwa Marva Collins memberi anak itu, dan juga banyak lagi yang lainnya seperti dia, keyakinan-keyakinan penuh kuasa yang akan terus membentuk keputusan-keputusannya, bukan saja hari ini melainkan juga seumur hidupnya. Marva meningkatkan kualitas kehidupan murid-muridnya dengan menggunakan 3 prinsip utama, yang saya bicarakan di awal buku ini. Ia pastikan mereka menaikkan standar mereka. Ia membantu mereka memegang keyakinan-keyakinan baru yang memberdayakan, yang memungkinkan mereka menerobos keterbatasan-keterbatasan lama mereka. Dan ia mendukung semuanya itu dengan keterampilan dan strategi yang spesifik, yang diperlukan untuk sukses seumur hidup. Hasilnya, murid-muridnya bukan saja menjadi percaya diri, melainkan juga kompeten. Hasil-hasil langsungnya dalam soal kesempurnaan akademis mereka saja sudah mencengangkan, dan pengaruh prosesnya dalam kehidupan sehari-hari mereka sungguh mendalam. Akhirnya saya tanyakan kepada Talmadge, apakah hal terpenting yang telah diajarkan Bu Collins kepadamu? Yang terpenting yang telah Bu Collins ajarkan kepada saya adalah bahwa masyarakat boleh saja meramalkan, tetapi hanya saya seoranglah yang akan menentukan takdir saya. Mungkin kita semua perlu mengingat pelajaran-pelajaran bagi seorang anak, dengan keyakinan yang diungkapkan demikian indah oleh Talmadge ketika usianya yang semuda itu. Saya jamin bahwa ia, maupun anak-anak lain di kelasnya, akan mendapatkan peluang hebat untuk terus menafsirkan kehidupan mereka, dengan cara yang akan menciptakan masa depan yang mereka inginkan, daripada masa depan yang ditakutkan kebanyakan orang. Marilah kita evaluasi kembali, apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Jelaslah sudah, bahwa ada kuasa di dalam kita yang perlu dibangunkan. Kuasa itu dimulai dengan kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan sadar, yang membentuk takdir kita. Akan tetapi, ada satu keyakinan inti yang harus kita telaah dan kita pastikan, dan keyakinan ini bisa ditemukan dalam jawaban Anda terhadap pertanyaan,